yang juga Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia rupanya sudah jauh terperangkap dalam jebakan Batman yang dibangun oleh Anies Baswedan terkait dengan penyelenggaraan Formula E. Dan di sisi lain juga keputusan yang diambil Pak Anies akhirnya kemarin memutuskan saya diberikan amanah menjadi Ketua Panitia. Dalam PP 12 tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa pembayaran sebelum penetapan APBD boleh dilakukan asalkan dalam keadaan darurat dan mendesak. Apakah Formula E ini mendesak dan darurat? Itu harus dijelaskan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kalau dia tahu aturan tatib, ayo dong tanda tangan para pimpinan. Jangan membuat kita sebagai orang parlemen jadi pembodohan gitu. Bukan sekali lagi saya arogan, ini aturan. Nanti prioritasnya adalah panggung internasional dan prioritas gubernur. Kita kalau mau bicara prioritas, kita harus sadar kita aja lagi defisit kita ini APBD kita. Lalu kita mau memprioritaskan panggung internasional. Sekarang siapa yang bisa menilai siapa yang jadi panggung? Hokam, bagaimana bisa coba? Kok saenake dele dhewe gitu loh. Kabeh. Aduh, saya kalau lagi emosi ngomong bahasa ibu saya. Semua harus dipaksa mengikuti jalan pikiran dia. Ahmad Sahroni di Formula E, pengamat curigai jebakan Anies. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa Rudi Askamri bergabungnya Ahmad Sahroni di kepanitiaan Formula E. Politisi Nasdem ini resmi ditunjuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Ketua Pelaksana Formula E. Menurut Rudi, penunjukan tersebut kental kaitannya dengan kepentingan politik dari Anies Baswedan. Rudi mengungkapkan resiko yang diterima Ahmad Sahroni dan Partai Nasdem ialah soal hukuman dari publik, sebab Formula E saat ini masih diselidiki KPK terkait dugaan korupsi yang mulai terungkap. Jika terbukti ada tindakan pidana korupsi, Nasdem pun akan terkena masalah besar karena mendukung gelaran tersebut. Begini jadinya jika olahraga disandingkan dengan politik. Ahmad Sahroni dibuat lupa akan resiko besar yang mengancam dirinya dan Partai Nasdem. Begitulah jelasnya. Sementara itu, Rudi merasa cukup terkejut atas penunjukan Ahmad Sahroni selaku Ketua Pelaksana Formula E. Sebab kata dia, Anies seharusnya bisa menyerahkan jabatan itu kepada Partai Gerindra atau PKS. Jadi saya lihat ada keanehan di sana. Mengapa tidak ke Gerindra atau PKS? Terlihat jelas ada jebakan yang disiapkan Anies Baswedan. Begitulah imbuhnya. Sampai dengan saat ini pihak PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia masih terus mencecar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka masih akan menggunakan hak bertanya kepada Gubernur Anies Baswedan terkait Formula E di DPRD DKI Jakarta. Upaya PDIP dan PSI masih terus berlanjut karena sebelumnya hanya sebatas tertunda dalam sidang paripurna. Hal tersebut disampaikan oleh anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Imam Mahdiah pada Selasa 23 November. Kita harus interpelasi kan nggak pernah mati. Ini kan masih dipending. Kita menunggu juga, ucap Imam Mahdiah. Menurutnya saat ini DPRD bersama Pemprov DKI masih mengejar pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI tahun anggaran 2022 yang harus disahkan menjadi perda APBD dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu PDIP dan PSI sebagai inisiator usulan hak interpelasi akan kembali mengajukannya. Imam berharap 7 fraksi lainnya akan terbujuk dan ikut mengusulkan interpelasi Formula E. Interpelasi fraksi PDIP jalan terus. Kita menunggu teman-teman yang lain suatu hari terbuka. Memang sebenarnya kan ini bukan kita mau menjatuhkan gubernur, tutur Imam. Imam menjelaskan, saat interpelasi disetujui PDIP akan mempertanyakan mengenai biaya komitmen fee Formula E.